Ibu mertua unggah foto pernikahan siri di Facebook. Besoknya ku telepon notaris dan kuserahkan kunci rumah 20 miliar. Meninggalkan suamiku tanpa harta sepeser pun. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Kopi pagiku selalu terasa pas, hitam pekat tanpa sedikit pun gula. Aku Ranti, usiaku 32 tahun, dan aku sedang duduk di teras belakang rumahku, menatap kolam renang yang airnya pagi ini tenang sekali, hampir seperti cermin. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat taman anggrek yang kurawat dengan sepenuh hati. Kata orang, rumah yang kutempati ini harganya 20 miliar. Angka yang fantastis, tapi buatku, rumah ini adalah segalanya, tempatku tumbuh, dan tempatku membangun mimpi. Aku sudah menikah dengan Bima, suamiku, selama 8 tahun. Bima 3 tahun lebih tua dariku, usianya 35. Kami bertemu saat aku sedang magang di kantornya, dan dia adalah manajer yang sedang naik daun. Singkat cerita, kami menikah, dan Bima pindah ke rumahku. Ya, rumah ini 100% milikku, peninggalan utuh dari almarhum papa. Bima datang hanya membawa koper dan cintanya. Setidaknya, dulu aku yakin dia membawa cinta. 8 tahun ini, hidupku terasa sempurna di permukaan. Aku berhenti dari pekerjaanku sebagai desainer interior untuk fokus mengurus rumah sebesar ini. Bima, karirnya makin meroket. Dia sekarang direktur di perusahaannya. Dia gagah, bicaranya santun, dan dia adalah tipe suami yang akan membuat iri semua teman arisanku. Kami belum dikaruniai anak, tapi kami punya segalanya. Rumah mewah, 2 mobil Eropa di garasi, dan jadwal liburan rutin ke luar negeri. Tapi, kesempurnaan itu mulai retak, pelan-pelan, dari sudut yang tidak kuduga. Semuanya dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Bima yang kukenal mulai terasa asing. Dulu, dia adalah pria yang paling tidak bisa jauh dariku. Kalau aku sedang di dapur, dia akan memelukku dari belakang. Kalau aku sedang membaca buku, dia akan merebahkan kepalanya di pangkuanku. Sekarang, jangankan memeluk, menyapaku saja rasanya seperti kewajiban. Perubahan paling jelas adalah jam pulangnya. Suamiku sekarang punya hobi baru, lembur. Awalnya, dia pulang jam 8 malam, lalu mundur jadi jam 10. 3 bulan terakhir, dia baru akan memutar kunci pintu rumah jam 1, bahkan kadang jam 2 pagi. Alasannya selalu sama. Rapat penting, MA, ada proyek baru, atau klien dari luar negeri, beda jam. Aku, sebagai istri yang berusaha baik, tentu saja percaya. Awalnya, aku akan menunggunya pulang, menghangatkan makan malamnya, menyiapkan air hangat untuk mandinya. Tapi Bima selalu menolak dengan halus. Aku capek banget. MA, aku sudah makan di luar tadi. Kamu tidur saja duluan, nggak usah nungguin. Lama-lama, alasan, lemburnya jadi semakin tidak masuk akal. Masa ia hari Sabtu dan Minggu juga harus ke kantor? Katanya, ada audit dadakan. Audit macam apa yang dilakukan di hari Minggu? Apa kantornya sekalian buka warung kopi? Pernah sekali aku mencoba bercanda, saat dia pulang jam 2 pagi dengan wajah yang, anehnya, sangat segar. Aku yang pura-pura tidur, tiba-tiba bangun dan duduk di ranjang. Papa lembur apa habis nonton bola? Kok kayaknya senang banget? Bima kaget setengah mati. Ponsel yang dipegangnya hampir jatuh. Dia tertawa. Tapi tawanya kaku sekali. Kamu ini, MA, ya lembur. Lah, masa cari hiburan lain? Entah kenapa, kata, hiburan lain, itu menusuk telingaku. Belum lagi soal ponselnya. Ponsel Bima sekarang sudah seperti arsip rahasia negara. Tidak boleh disentuh sembarangan. Dulu, ponselnya sering tergeletak di meja kopi. Aku bebas memakainya kalau mau pesan makanan daring. Sekarang,
Ponsel itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Kalau dia mandi, ponselnya ikut masuk kamar mandi, katanya, sambil dengerin berita. Sejak kapan suamiku yang hobinya main golf jadi suka dengar berita di kamar mandi? Kata Sandi ponselnya juga diganti. Aku tahu karena pernah sekali aku iseng membukanya. Mau melihat jam. Ternyata polanya sudah berubah. Saat kutanya, jawabannya santai. Oh iya, itu diganti sama orang IT kantor. MA. Wajib. Katanya demi keamanan data perusahaan. Begitu ya? Keamanan data perusahaan sampai segitunya. Aku berusaha keras membuang semua pikiran negatif. Aku benci diriku yang mendadak jadi pencuriga. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Bima mungkin memang sedang stres di kantor. Pria di usia 35 tahun memang sedang di puncak ambisinya. Wajar kalau dia fokus bekerja. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku yang kurang perhatian. Aku mencoba mengubah penampilanku. Aku mulai rajin ke salon. Mencoba perawatan wajah yang harganya bikin dompet menangis. Aku membeli beberapa baju tidur baru yang sedikit berbeda dari biasanya. Aku berharap Bima akan sadar. Akan memujiku seperti dulu. Apa hasilnya? Nil. Dia cuma melirikku sekilas dan bilang, Mama cantik, tapi aku ngantuk banget. Besok pagi harus berangkat pagi. Lalu dia membalikan badan dan tidur memunggungiku. Rasanya seperti disiram air es. Kami tidur seranjang. Tapi di antara kami terasa ada lautan yang sangat dalam. Yang paling membuatku sedih bukan cuma soal jam pulangnya, atau ponselnya yang rahasia, tapi sikapnya. Dia ada di rumah, tapi jiwanya tidak ada. Saat kami makan malam bersama, kalau kebetulan dia pulang cepat, matanya tidak pernah lepas dari layar ponsel. Aku bercerita soal tamanku, soal teman arisanku, dia hanya menjawab, oh ya, atau, bagus, deh. Dia sudah tidak pernah menanyakan hariku. Dia sudah tidak pernah tertawa lepas melihat kelakuanku yang kadang konyol. Dulu, aku sering salah membedakan jahe dan lengkuas kalau memasak. Bima akan tertawa terbahak-bahak sambil bilang, "Gak apa-apa, MA. Yang penting masaknya pakai cinta." Sekarang, aku memasak makanan kesukaannya. Dia hanya makan 2-3 suap. Aku lagi gak selera. MA. Asam lambungku kumat. Asam lambung? Sejak kapan dia punya asam lambung? Yang aku tahu, dia punya lambung karet yang bisa menampung apa saja. Di depan teman-teman dan keluarga besar, Bima masih memainkan perannya dengan sempurna. Dia akan menggenggam tanganku, merangkul pinggangku, dan memamerkan aku sebagai istri kesayangannya. Tapi begitu kami di mobil dalam perjalanan pulang, tangannya akan lepas. Dan keheningan yang canggung akan mengisi mobil mewah kami. Aku memilih diam. Bukan karena aku bodoh. Atau karena aku tidak sadar ada yang salah. Aku diam karena aku takut. Aku takut kalau kecurigaanku benar. Aku takut kalau aku bertanya. Dan jawabannya adalah sesuatu yang tidak sanggup kudengar. Aku takut kehilangan keutuhan rumah tangga yang selama ini kubanggakan. Di usiaku yang 32 tahun, aku tidak mau menyandang status janda. Kegelisahan ini mulai merusak tidurku. Berat badanku turun 3 kilo dalam sebulan. Aku jadi sering melamun. Para asisten rumah tangga di rumah ini pasti sadar. Tapi mereka tidak berani bertanya. Kopi di cangkirku sekarang sudah benar-benar dingin. Warnanya hitam pekat. Dan rasanya pahit sekali. Persis seperti apa yang kurasakan di dalam hatiku. Pagi ini Bima pamit lagi. Katanya, ada urusan mendadak keluar kota. Dia mencium keningku sangat cepat. Ciuman yang terasa hambar, seperti formalitas belaka. Aku menatap punggungnya yang tegap menghilang di balik pintu. Rumah 20 miliar ini tiba-tiba terasa sangat hampa dan dingin. Hening sekali. Aku sendirian. Lagi. Untuk mengusir sepi, kuambil ponselku. Niatku cuma satu, melihat-lihat kabar teman di media sosial. Mencari sedikit hiburan. Aku tidak tahu bahwa hiburan yang kucari pagi ini justru akan menjadi awal dari badai terbesar dalam hidupku. Aku punya satu hiburan lain selain taman anggrekku
yaitu ibu mertuaku. Namanya Ibu Ratih, tapi jangan panggil dia Oma atau Nenek kalau tidak mau kena semprot. Usianya 58 tahun, tapi jiwanya mungkin masih merasa 28 tahun, lengkap dengan segala dramanya. Ibu Ratih ini adalah alasan kenapa aku sangat paham alur cerita sinetron di televisi. Berinteraksi dengannya setiap minggu sudah seperti menonton episode baru. Sejak 8 tahun lalu aku resmi menikah dengan Bima, putranya. Aku merasa Ibu Ratih tidak pernah 100% menerimaku. Aku tahu sekali alasannya. Bima, di matanya, adalah putra mahkota, pria paling sempurna yang pernah berjalan di muka bumi. Sedangkan aku hanyalah wanita beruntung yang kebetulan punya rumah seharga 20 miliar peninggalan orang tuaku. Di mata Ibu Ratih, Bima itu menurunkan standarnya dengan menikahiku. Padahal kalau pakai logika orang waras, Bima yang justru naik kelas dengan pindah ke rumahku ini. Tapi, sudahlah, aku malas berdebat kusir soal itu. Ibu mertuaku adalah tipe orang yang kalau bertamu ke rumahku, matanya akan memindai segalanya seperti mesin pencari kesalahan. Dia punya bakat alami untuk menemukan debu di tempat yang bahkan petugas kebersihan profesional pun tidak akan menemukannya. Pasti ada saja yang dikomentari. Masakanku dibilang hambar. Ranti, kamu ini masak kok rasanya kayak masakan rumah sakit? Hambar. Bima itu sukanya yang medok, yang bumbunya berani, kayak masakan mama. Padahal, Bima sendiri yang selalu bilang kalau dia suka masakanku justru karena tidak terlalu berminyak dan tidak terlalu asin. Katanya bagus untuk kesehatan di usia 30-an. Tapi kalau ibunya sudah bicara, Bima cuma bisa cengengesan sambil menyikut lenganku pelan. Taman anggrekku yang kurawat setengah mati? Dibilang buang-buang uang. Buat apa tanam bunga mahal-mahal begini? Nggak bisa dimakan juga. Mending kamu tanam kangkung sama bayam di halaman belakang. Jelas ada hasilnya. Aku cuma bisa senyum simpul. Padahal aku tahu, di rumah kontrakannya yang sempit itu, dia berusaha keras menanam mawar di pot-pot kecil. Tapi selalu gagal dan berakhir layu sebelum berkembang. Mungkin dia iri, tapi gengsinya setinggi gunung. Dan tentu saja, puncak dari segala kritiknya adalah soal anak. 8 tahun menikah dan belum memberinya cucu adalah kejahatan terbesar di matanya. Setiap bertemu, kalimat saktinya pasti keluar. Kamu itu usaha, dong, Ranti, pijat, minum jamu, apa, kek, jangan cuma dandan saja. Kasihan Bima, kerja capek-capek banting tulang, pulang ke rumah sepi, nggak ada suara tangisan anak. Rasanya aku ingin sekali menjawab. Memangnya mama pikir aku tidak usaha? Memangnya aku tidak ingin? Tapi seperti biasa, aku telan saja kepahitan itu. Kalau Bima sesekali mencoba membelaku, Ibu Ratih akan langsung mengeluarkan jurus andalannya, menangis sesenggukan. Dia akan bilang Bima sekarang sudah lupa sama ibu yang melahirkannya. Sudah jadi suami takut istri. Bima pasti langsung pusing 7 keliling, dan akhirnya aku yang mengalah dan minta maaf. Entah untuk kesalahan apa. Ibu Ratih juga punya seekor kucing kampung belang 3 yang dia beri nama Pangeran. Kucing ini, kurasa, tingkatannya lebih tinggi daripadaku, bahkan mungkin daripada Bima sendiri. Ibu Ratih bisa meneleponku jam 10 malam, bukan untuk menanyakan kabar anaknya, tapi untuk bertanya apakah aku punya stok ikan tuna kalengan, karena Pangeran mendadak tidak mau makan ayam rebus. Ajaib, memang. Nah, keanehan Bima yang mulai hobi, lembur, dan bersikap dingin itu, entah bagaimana, sepertinya menular ke ibunya. Tapi dalam bentuk yang sangat berbeda. Jika Bima jadi sedingin es, Ibu Ratih justru jadi sehangat kompor. Hangat yang aneh. Hangat yang bikin bulu kuduku merinding. Semua dimulai minggu lalu. Dia meneleponku sore hari. Biasanya, kalau nama, mama mertua, muncul di layar ponsel, aku harus menarik napas 3 kali dan mengumpulkan mental baja sebelum mengangkatnya. Halo, Ma? Sapaku. Siap mental menerima semprotan hari ini. Halo, Ranti. Sayang. Aku sampai refleks menjauhkan ponsel dari telingaku. Sayang, apa aku tidak salah dengar?
Apa ibu mertuaku baru saja memanggilku? Sayang? Ini pertama kalinya dalam 8 tahun. Iya, Ma? Ada apa, Ma? Tanyaku gugup. Gak ada apa-apa. Mama kangen aja. Kok? Kamu lagi apa? Sudah makan? Bima sudah pulang. 3 pertanyaan beruntun penuh perhatian. Ini rekor dunia baru. Biasanya dia menelepon cuma ada 2 alasan. Kalau tidak mau minta uang bulanan, yang sebenarnya Bima transfer rutin, ya pasti mau mengkritik sesuatu yang baru didengarnya dari gosip tetangga. Lagi santai aja. Ma, ini Bima belum pulang. Katanya lembur lagi. Jawabku jujur. Kudengar helaan napas pelan di seberang sana. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Oh, lembur. Iya. Bima memang lagi sibuk banget. Ranti, proyeknya lagi besar-besaran di kantor. Kamu yang sabar ya. Sayang. Namanya juga suami. Kerja keras cari uang. Ya, buat istri juga. Aku terdiam 1000 bahasa. Dia membelaku. Dia menyuruhku sabar dengan nada yang sangat lembut. Dunia sedang terbalik atau bagaimana? Iya. Ma. Aku ngerti. Kok? Jawabku kaku. Baguslah kalau kamu ngerti. Kamu istri yang baik. Ya sudah. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Kamu itu istri satu-satunya Bima. Harus kuat. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku dengan tatapan kosong. Istri satu-satunya? Memangnya Bima punya istri berapa? Ah, mungkin itu cuma kiasan orang tua. Tapi pujian, istri yang baik, dan panggilan, sayang, itu terasa sangat ganjil. Rasanya seperti makan durian tapi baunya stroberi. Aneh sekali. Keanehan tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian, dia menelepon lagi. Kali ini pagi-pagi sekali. Saat aku sedang mengurus anggrek bulanku yang baru mekar. Ranti, Mama barusan masak rendang. Enak banget. Bumbunya pas. Mama kirim pakai ojek daring. Ya, buat makan siang Bima. Dia pasti suka banget. Lagi-lagi aku bingung. Seumur-umur, Ibu Ratih tidak pernah repot-repot memasak untuk kami. Biasanya dia yang minta dikirimi makanan dari rumahku, dengan alasan, makanan di rumahmu kan enak-enak, Ranti. Aduh, Ma, nggak usah repot-repot. Nanti aku bisa masak. Bima juga kayaknya hari ini. Sudah, Mama sudah pesan ojeknya. Kamu tinggal terima saja di rumah. Bima itu harus dijaga makannya. Jangan sampai telat. Dia itu suka banget rendang buatan Mama. Apalagi kalau disuapin sama Sari. Hening seketika. Aku mengernyitkan dahi. Tanganku yang sedang memegang gunting tanaman berhenti bergerak. Sari. Terdengar suara orang gelagapan di seberang sana. Aduh. Maksud Mama. Ranti. Iya. Ranti. Aduh. Mama ini kok salah sebut terus. Ya. Maklum. Tadi Mama lagi nonton sinetron di televisi. Nama pembantunya itu si Sari. Jadi ke bawah-bawah. Deh. Aku tertawa kecil. Berusaha mencairkan suasana. Mama ini ada-ada saja. Nonton sinetron sampai ke bawah ngomong begitu. Hehehe. Iya, Ranti. Maklum. Ya, sudah tua. Sudah mulai pikun. Ya sudah. Ditunggu ya rendangnya. Nanti bilang Bima. Khusus dari Mama. Sudah dulu. Ya, sayang. Assalamualaikum. Telepon ditutup lagi. Lebih cepat dari sebelumnya. Sari. Nama itu terngiang sekilas di kepalaku. Sari siapa? Aku tidak punya teman dekat bernama Sari. Sepupu Bima juga rasanya tidak ada yang namanya Sari. Ah, sudahlah. Benar kata Ibu Ratih. Paling-paling nama tokoh sinetron. Ibu mertuaku itu memang penggemar berat drama azab di jam makan siang. Rendang itu datang setengah jam kemudian. Aromanya memang enak. Kebetulan sekali, hari itu Bima pulang cepat. Kalau bisa dibilang cepat. Jam 8 malam dia sudah di rumah. Sebuah kemewahan bagiku akhir-akhir ini. Wah, rendang. Kamu masak, Ma? Tanya Bima.
Matanya terlihat sedikit berbinar. Dia memang suka rendang. Bukan. Dari Mama. Kataku sambil menyendok nasi ke piringnya. Seketika, raut wajah Bima berubah total. Binar di matanya hilang. Dia meletakkan sendoknya pelan. Mama. Tumben banget. Iya. Tadi pagi telepon. Katanya kangen masakin kamu. Dimakan, Gih. Bima terlihat gugup. Entah kenapa dia terlihat gugup. Dia mengambil rendang itu sedikit sekali. Seujung sendok. Seperti takut keracunan. Kamu tahu, Ma. Asam lambungku kan lagi sering kumat akhir-akhir ini. Rendang ini. Kayaknya terlalu berminyak. Aku makan sayur bening aja, deh. Lagi-lagi alasan asam lambung. Padahal tadi matanya jelas-jelas bernafsu melihat rendang itu. Sejak kapan pula dia punya riwayat asam lambung? Yang aku tahu, dia punya lambung dari karet yang bisa menampung apa saja, kapan saja. Oh, ya sudah. Nggak usah dipaksa kalau nggak mau. Aku merasa sedikit kesal. Bukan kesal pada Bima, tapi pada rendang itu. Mubazir sekali. Malam itu Bima mandi lebih lama dari biasanya. Saat dia keluar dari kamar mandi, aku pura-pura sibuk membaca majalah di ranjang. Tapi dari sudut mataku, aku tahu dia sedang mengetik sesuatu di ponselnya dengan sangat cepat di sudut kamar. Seperti orang yang sedang panik membalas pesan penting. Sikap aneh Bima dan sikap aneh Ibu Rati ini mulai membentuk sebuah pola yang kusut di kepalaku. Mereka berdua seperti sedang ada di satu tim yang sama. Dan aku adalah penonton yang tidak mengerti aturan mainnya. Ibu Ratih yang mendadak jadi super baik dan penuh perhatian. Bima yang mendadak punya 1000 alasan untuk menghindar dan penyakit asam lambung misterius. Aku mencoba menceritakannya pada Bima keesokan paginya. Sekadar untuk melihat reaksinya. Pak, akhir-akhir ini Mama telepon aku terus. Deh, agak aneh. Tahu, masa kemarin beliau salah sebut namaku jadi Sari. Bima sedang memakai dasi di depan cermin. Gerakan tangannya langsung kaku. Simpul dasi di tangannya berhenti bergerak. Sari? Tanyanya. Suaranya sangat pelan, hampir seperti berbisik. Iya. Katanya si nama tokoh sinetron yang lagi ditontonnya. Ada-ada aja, ya. Kataku sambil tertawa hambar. Mencoba melihat apakah dia akan ikut tertawa. Bima tidak tertawa. Dia memaksakan seulas senyum yang terlihat lebih kaku dari dasi yang dipegangnya. Ah, Mama itu. Kamu tahu sendiri. Paling kangen sama sinetronnya. Nggak usah dipikirin. Mama memang sudah mulai pikun. Pikun, ya? Iya. Wajar. Usianya kan sudah mau 60. Sudah. Aku berangkat. Ya. Ada rapat pagi ini. Dia mencium keningku sangat terburu-buru. Bahkan tidak sampai sedetik, dan langsung pergi. Ya, itu adalah jawaban yang paling masuk akal. Itu adalah jawaban yang ingin ku dengar. Ibu mertuaku yang sinis itu mendadak baik karena dia mulai pikun. Dia salah sebut nama karena terlalu banyak nonton sinetron. Bima yang jadi aneh karena dia sedang stres berat mengurus proyek besar di kantor. Semua ada penjelasannya. Semua baik-baik saja. Aku meyakinkan diriku sendiri berkali-kali hari itu. Aku harus percaya pada suamiku. Aku harus maklum pada mertuaku yang sudah berumur. Aku kembali ke rutinitasku yang hampa. Mengurus rumah 20 miliar yang megah ini sendirian. Menyiram anggrek-anggrekku yang cantik. Menunggu suamiku pulang lembur dengan alasan asam lambungnya yang kumat. Aku mencoba mengabaikan sinyal-sinyal aneh itu. Aku menganggap keramahan baru ibu mertuaku sebagai angin segar. Meski angin itu terasa palsu dan beraroma aneh. Aku menganggap kesalahan sebut nama, Sari, itu sebagai lelucon orang tua yang mulai pelupa. Aku bodoh sekali. Aku tidak sadar bahwa, pikunnya ibu mertuaku, dan salah sebutnya nama, Sari, itu, bukanlah lelucon sama sekali. Itu adalah sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk besar yang sedang berusaha ditutupi rapat-rapat olehnya dan Bima. Dan aku, Ranti, si istri yang lugu, si menantu yang penurut, sedang berjalan lurus menuju jebakan terbesar dalam hidupku. Jebakan itu tidak kusadari, sampai pagi itu.
Pagi yang tenang. Saat aku sedang menyeruput kopi pagiku, dan iseng membuka aplikasi Facebook di ponselku. Kopi pagiku tinggal setengah cangkir. Sudah mulai mendingin. Aku masih duduk di teras belakang, di kursi rotan kesayanganku yang empuk. Pagi ini Bima tidak ada di rumah. Dia pamit 3 hari yang lalu. Katanya ada dinas luar kota, mendadak ke Surabaya, mengurus proyek penting yang tidak bisa ditunda. Rumah 20 miliar ini terasa semakin besar dan hampa kalau aku sendirian. Suara burung-burung di taman anggrekku terdengar riuh, tapi hatiku tetap saja terasa sepi. Untuk membunuh waktu, kuambil ponselku dari meja. Niat awalku sebenarnya mau mencari ide resep masakan di internet. Mungkin mencoba masak kepiting saus Padang hari ini. Tapi jariku, entah dapat perintah dari mana, malah lincah membuka aplikasi biru berlogo huruf F, itu Facebook. Tempatku biasanya cuma melihat foto-foto lama teman kuliah, atau menonton video kucing lucu yang suka menjatuhkan barang. Berandaku penuh seperti biasa. Foto teman SMA yang baru saja lahiran anak ketiga. Iklan panci anti lengket yang katanya bisa dipakai memasak tanpa minyak. Video tutorial memakai riasan wajah yang kelihatannya gampang. Tapi kalau dicoba pasti hasilnya mirip ondel-ondel. Aku menggeser layar ke atas. Malas-malasan. Mataku masih setengah mengantuk. Belum sepenuhnya sadar. Lalu, mataku berhenti di satu unggahan. Unggahan baru. Mungkin baru beberapa menit yang lalu. Unggahan dari Ibu Ratih, mama mertuaku. Beliau memang baru-baru ini rajin sekali main Facebook. Mungkin karena kesepian di rumah kontrakannya. Biasanya dia cuma mengunggah foto kucing kesayangannya si pangeran yang sedang tidur. Atau keluhan soal cuaca panas yang bikin cucian tidak kering-kering. Tapi foto kali ini sangat berbeda. Itu adalah foto pernikahan. Aku mengernyitkan dahi. Foto pernikahan siapa? Fotonya terlihat sangat jelas. Diambil pakai kamera yang bagus. Ada pelaminan sederhana tapi elegan. Penuh dengan hiasan bunga mawar putih dan melati. Di tengah pelaminan itu, berdiri 2 orang pengantin. Yang laki-laki, aku kenal sekali. Itu Bima, suamiku. Dia memakai baju pengantin adat Sunda warna putih bersih, lengkap dengan bendo di kepalanya. Dia terlihat sangat gagah. Dan dia tersenyum. Senyum lebar dan bahagia yang sudah lebih dari 6 bulan ini tidak pernah kulihat di rumah ini. Jantungku rasanya berhenti berdetak sepersekian detik. Aku mengucek mataku berkali-kali. Apa aku salah lihat? Apa ini foto pernikahan kami 8 tahun yang lalu? Bukan. Baju pernikahan kami dulu warnanya merah marun, dan Bima 8 tahun lalu, jujur saja, pipinya sedikit lebih tembem dari yang di foto ini. Ini Bima yang sekarang. Bima yang katanya sedang dinas di Surabaya. Di samping Bima, berdiri seorang perempuan. Jelas sekali itu bukan aku. Perempuan ini jauh lebih muda. Mungkin usianya baru pertengahan 20-an. Kulitnya putih mulus. Wajahnya cantik sekali. Dan dia memakai siger perak yang berkilauan di kepalanya. Dia memeluk lengan Bima dengan sangat mesra. Dan Bima balas menatapnya dengan tatapan memuja. Keduanya tersenyum bahagia menatap lurus ke kamera. Bukan cuma mereka berdua. Di samping kiri Bima, berdiri dengan gagahnya, adalah Ibu Ratih. Ibu mertuaku tersenyum bangga sekali. Mulutnya terbuka lebar, sambil mengacungkan kedua jempolnya ke arah kamera. Dia memakai kebaya baru warna hijau lumut yang terlihat mahal dan berkilauan. Ponsel di tanganku terasa bergetar hebat. Oh, bukan. Bukan ponselnya yang bergetar. Itu tanganku yang mulai gemetar hebat. Tidak terkendali. Cangkir kopi di meja masih aman. Tapi duniaku baru saja terbelah jadi 2. Nafasku tercekat di tenggorokan. Ini apa? Ini acara apa? Ulang tahun perusahaan pakai baju adat? Tidak mungkin. Ini pelaminan sungguhan. Ini pernikahan sungguhan. Mataku yang mulai kabur karena genangan air mata. Kupaksa untuk fokus. Aku harus membaca keterangan foto yang ditulis oleh Ibu Ratih. Tulisannya singkat saja, tapi rasanya seperti palu godam raksasa yang menghantam langsung ke kepalaku. Alhamdulillah, sah. Selamat ya,
Bima dan Sari. Akhirnya Mama dapat cucu juga. Bahagia selalu. Anak-anakku. Sari. Sai. Nama itu. Nama yang tempo hari ibu mertuaku salah sebut saat meneleponku soal rendang. Nama yang katanya nama pembantu di sinetron. Nama yang membuat Bima kaku saat sedang memakai dasi. Jadi, Sari, itu bukan tokoh sinetron. Sari, itu nyata. Dan dia sekarang, menurut foto terkutuk ini, adalah istri baru suamiku. Jariku yang gemetar seperti kesetrum, bergerak ke kolom komentar. Aku butuh kepastian. Aku harus memastikan ini bukan lelucon gila. Dan di sanalah neraka yang sebenarnya terbuka lebar-lebar. Kolom komentar itu sudah ramai. Padahal fotonya baru diunggah. Tante Bima dari kampung berkomentar. Loh, Buk Ratih? Ini Bima nikah lagi? Bukannya istrinya sudah ada, si Ranti. Dan Ibu Ratih, dengan bangganya, membalas komentar itu cepat sekali. Tidak apa-apa, Budhe. Daripada zina. Ini nikah siri. Sudah sah secara agama. Yang penting bisa kasih cucu buat Mama. Teman arisan Ibu Ratih ikut berkomentar. Wah, cantik sekali istri barunya, Jeng Ratih. Selamat, ya. Akhirnya Bima punya keturunan juga. Lagi-lagi Ibu Ratih membalas. Iya, dong, Jeng. Namanya Sari. Lagi hamil muda, makanya buru-buru diresmikan. Hehe. Hamil muda. Hamil muda. Dua kata itu seperti belati tajam yang menancap lurus di ulu hatiku. Lalu diputar-putar. Jadi ini alasannya. Ini alasan Bima selalu lembur sampai jam 2 pagi. Ini alasan dia punya penyakit asam lambung misterius. Ini alasan dia tidak pernah lagi menyentuhku. Dia bukan lembur di kantor. Dia lembur di rumah yang lain. Dia sibuk membuat anak dengan perempuan lain. Dan Ibu Ratih, ibu mertuaku. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Dia ada di foto itu. Dia yang mengunggahnya. Semua keanehannya minggu lalu kini jadi masuk akal. Panggilan, sayang, yang palsu itu. Kiriman rendang yang tiba-tiba. Itu semua cuma sandiwara. Itu bukan karena dia pikun. Itu karena dia sedang berbahagia menyambut menantu baru dan calon cucu pertamanya. Rendang yang ditolak Bima. Tentu saja Bima menolaknya. Dia pasti baru saja makan rendang yang sama. Disuapi langsung oleh si Sari, itu di rumahnya. Panggilan. Kamu itu istri satu-satunya Bima. Yang diucapkan Ibu Ratih di telepon itu adalah hinaan. Dia sedang mengejekku. Dia tahu Bima sudah punya istri lain saat dia bilang begitu padaku. Dinas luar kota, ke Surabaya. Aku tertawa. Tawa yang keluh, pahit, dan terdengar mengerikan di telingaku sendiri. Surabaya? Aku yakin 100%. Foto pelaminan ini lokasinya tidak jauh dari sini. Bima tidak ke Surabaya. Bima sedang berbulan madu. Dia sedang menikmati hari-harinya sebagai pengantin baru dengan istri mudanya yang sedang hamil. Aku mematung di kursiku. Kopi yang dingin itu sudah tidak kupedulikan lagi. Anggrek-anggrek cantik di tamanku yang kurawat setiap hari, mendadak terlihat layu dan pucat warnanya. Rumah 20 miliar yang megah ini, peninggalan papa, tiba-tiba terasa seperti penjara yang sangat dingin dan angker. 8 tahun pernikahanku. 8 tahun pengabdianku melayani Bima. 8 tahun kesabaranku menghadapi cibiran Ibu Ratih. Habis. Hancur lebur dalam satu unggahan Facebook di pagi hari. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku akan diam saja menerima kenyataan pahit ini. Mereka pikir aku akan menangis meraung-raung di rumah kosong ini. Memohon Bima untuk kembali. Sementara mereka tertawa bahagia di luar sana. Oh, Bima salah besar. Ibu Ratih salah besar. Mereka berdua lupa satu hal yang paling penting. Rumah ini, rumah 20 miliar yang sekarang sedang ditinggali Bima, rumah yang menjadi saksi bisu kemesraan palsunya, adalah milikku. Ponsel itu akhirnya lolos dari genggamanku. Benda mahal itu jatuh menghantam lantai marmer teras dengan bunyi, klak, yang terdengar pelan. Namun di telingaku bunyinya senyaring petir.
Layarnya retak atau tidak, bodinya lecet atau tidak, aku sudah tidak peduli sama sekali. Ponsel seharga motor itu tiba-tiba terasa tidak ada harganya. Kepalaku pusing 7 keliling, dunia di sekitarku berputar kencang. Rasanya seperti baru saja turun dari komedi putar yang diputar 100 kali lipat lebih cepat dari biasanya. Kopi pagiku yang sudah dingin dicangkir. Permukaannya terlihat beriak, bergetar. Tapi aku sadar, bukan kopinya yang bergetar, tapi kedua tanganku yang gemetar hebat. Atau mungkin, seluruh isi kepalaku yang sedang banjir oleh air mata yang siap tumpah. Akhirnya, air mata itu turun juga. Bukan tangisan histeris meraung-raung seperti yang sering kulihat di sinetron favorit Ibu Ratih. Bukan. Tidak ada suara. Tidak ada lolongan. Ini adalah air mata diam, yang mengalir deras seperti bendungan yang akhirnya jebol. Panas sekali rasanya, membasahi pipiku yang mendadak terasa kaku dan beku. Setiap tetes air mata yang jatuh ke pangkuanku serasa membawa satu kepingan kebohongan yang selama ini kutelan bulat-bulat. Kupikir itu adalah cinta. Lembur. Nya Bima. Proyek besar. Nya yang tidak pernah selesai. Asam lambung. Nya yang kumat tiap kali aku masak enak. Rapat mendadak. Nya di akhir pekan. Ponselnya yang mendadak pakai kata sandi baru karena peraturan IT kantor. Semuanya bohong. Semuanya palsu. Yang paling menusuk jantungku, yang paling meremukan hatiku, bukanlah wajah cantik si Sari itu. Bukan. Bukan juga senyum bahagia Bima di pelaminan terkutuk itu. Yang paling menghancurkanku, yang terasa seperti ribuan jarum menusuk ulu hatiku, adalah senyum Ibu Ratih di foto itu. Senyum bangga, senyum penuh kemenangan, sambil mengacungkan kedua jempolnya. Ibu mertuaku. Wanita yang selama 8 tahun ini selalu mengkritik masakanku hambar, cara berpakaianku norak, bahkan cara aku bernapas pun sepertinya salah di matanya. Wanita itu, sekarang, tersenyum lebar merayakan pengkhianatan putranya. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Dia ada di sana. Dia tahu Bima punya perempuan lain. Dan dia merestuinya. Panggilan teleponnya yang mendadak manis minggu lalu, kini terasa seperti racun. Panggilan, sayang, yang bikin merinding itu. Ternyata adalah panggilan untuk si bodoh yang sedang ditertawakan di belakang. Kiriman rendangnya, yang katanya spesial, mungkin itu sisa makanan dari acara syukuran si Sari. Kesalahan sebut nama, Sari, yang katanya nama tokoh sinetron. Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Aku benar-benar bodoh. Itu semua bukan sandiwara orang pikun. Itu adalah sandiwara seorang sutradara ulung yang sedang memastikan pemain utamanya, yaitu aku, si istri lugu, tidak curiga, sementara dia mempersiapkan adegan puncak di belakang panggung. Mereka bersekongkol. Suamiku, Bima, dan Ibu Ratih, ibunya. Mereka berdua menipuku hidup-hidup. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk mematung di teras. Mungkin 10 menit. Mungkin sudah 1 jam. Aku tidak merasakan dinginnya udara pagi lagi. Tiba-tiba, air mataku berhenti mengalir. Begitu saja. Kering. Rasa sakit di hatiku yang tadinya panas membara seperti lahar, berubah jadi dingin. Dingin sekali, seperti sebongkah es yang tajam. Aku bangkit dari kursi rotan itu. Kakiku yang tadi lemas, sekarang terasa berat seperti diseret. Tapi aku paksakan melangkah. Ada kekuatan baru yang muncul, kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang sudah sampai di puncaknya. Aku masuk ke dalam rumah. Para asisten rumah tangga sedang sibuk membersihkan perabotan di ruang tengah. Mereka menyapaku. Pagi, Bu Ranti. Tapi aku tidak menjawab. Suaraku tercekat. Atau mungkin aku memang tidak mau menjawab. Pandanganku lurus ke depan. Aku berjalan melewati mereka seperti robot, menuju kamar tidur utama kami. Kamarku. Klik. Aku mengunci pintu kamar dari dalam. Suara kunci itu terdengar memuaskan. Aku butuh ruang. Aku butuh mengunci dunia palsu di luar sana, untuk berpikir. Aku bersandar di balik pintu kayu jati yang kokoh itu. Aku menatap kamar tidur kami. Ranjang ukuran besar yang mewah. Tempatku tidur sendirian kedinginan selama 6 bulan terakhir.
Meja rias cantik di sudut ruangan, tempat Bima biasa memakai dasinya setiap pagi, sambil berbohong soal rapat pagi. Lemari besar setinggi langit-langit, yang penuh dengan setelan jas mahalnya yang selalu kulondrikan dan kusiapkan dengan rapi. Semuanya, setiap sudut kamar ini, terasa memuakan. Setiap barang di kamar ini seperti sedang mengejekku. Aku berjalan pelan ke cermin besar yang menempel di pintu lemari. Aku menatap pantulanku sendiri. Ranti, 32 tahun. Wajahku pucat pasi, mataku bengkak dan merah. Rambutku sedikit berantakan. Ini, ya? Ini hasil dari 8 tahun pengabdianku? Ini wajah perempuan yang baru saja dibuang suaminya? 8 tahun aku melayani Bima. Menyiapkan bajunya setiap pagi, memasak makanan kesukaannya, memijat punggungnya kalau dia bilang, capek lembur. Yang ternyata lembur bohongan di pelukan perempuan lain. 8 tahun aku sabar-sabarin hatiku menerima hinaan dan cibiran Ibu Ratih soal belum punya anak. Aku diam saat Bima mulai dingin dan menjauh. Aku ini istri atau pembantu gratis plus-plus? Kalau dihitung-hitung, gajiku selama 8 tahun jadi istri baik, ini berapa? Aku sudah mengorbankan karirku, waktuku, hatiku. Rasanya aku ingin sekali mengirim tagihan ke Bima. Tagihan lengkap dengan bunga, denda keterlambatan, dan biaya sakit hati yang tidak ternilai. Mereka pasti sedang meremehkanku di luar sana. Bima, Sari, dan Ibu Ratih. Trio bahagia itu. Mereka pasti berpikir aku sekarang sedang menangis meraung-raung di kamar ini, berguling-guling di lantai, putus asa. Mereka pikir aku akan menelepon Bima, memohon-mohon, mengemis cintanya kembali. Mereka pikir aku akan pasrah menerima takdir di madu demi mendapatkan cucu, yang sangat mereka banggakan itu. Mereka pikir aku akan diam saja, menelan pil pahit ini demi status, istri direktur, dan kenyamanan tinggal di rumah mewah ini. Oh, Bima salah besar. Ibu Ratih salah besar. Mereka salah menilai aku. Mereka lupa, kesabaran itu ada batasnya. Dan kesabaranku sudah habis. Hari ini, detik ini, aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Ini adalah air mata terakhirku untuk Bima. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku terlalu mahal untuk laki-laki penipu dan mertua jahat seperti mereka. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan mengemis. Aku menatap lagi pantulan wajahku di cermin. Mataku yang tadinya bengkak dan sembab, sekarang terasa tajam. Dingin dan tajam. Bima boleh mengambil perempuan itu. Dia boleh mengambil cucu yang dibanggakan ibunya. Silakan. Tapi dia tidak akan mengambil hartaku. Dia tidak akan mengambil rumahku. Dia tidak akan mengambil masa depanku. Mereka lupa satu hal yang paling penting. Bima datang ke rumah ini 8 tahun lalu hanya membawa 1 koper berisi pakaiannya. Dia membangun karirnya, status sosialnya, kenyamanannya, semua di atas pondasi milikku. Di atas rumah peninggalan papaku. Aku akan memastikan, dia juga akan pergi dari rumah ini. Mungkin tanpa koper sama sekali. Tangisku sudah habis. Air mataku sudah mengeras. Berubah jadi baja. Aku mengambil ponselku yang tadi tergeletak di teras. Ternyata tadi sempat kuambil lagi tanpa sadar saat berjalan masuk. Benda ini bukan lagi sumber sakit hatiku. Benda ini sekarang adalah senjataku. Aku tidak mencari nomor Bima. Aku tidak sudi mendengar suaranya. Jariku menggeser layar, mencari satu nama di kontakku. Nama yang akan memulai segalanya. Aku masih di dalam kamar yang terkunci. Tapi aku tidak lagi bersandar di pintu atau menatap cerminku dengan nanar. Aku duduk tegak di tepi ranjang. Ranjang yang seharusnya menjadi tempatku berbagi mimpi dengan suamiku. Tapi nyatanya malah jadi saksi bisu kebohongannya. Ponselku masih ada di genggaman. Layarnya menyala, menampilkan satu nama yang kutatap lekat-lekat. Pak Danu, notaris. Jariku melayang di atas tombol panggil. Getaran di tanganku yang tadi hebat seperti badai, kini sudah lenyap tak berbekas. Yang tersisa adalah dingin. Dingin yang aneh. Dingin yang membuat segalanya terasa sangat jelas dan fokus.
Aku tidak sedang gegabah. Aku tidak sedang emosi. Ini adalah sebuah keputusan bisnis. Keputusan paling penting dalam hidupku. Sebelum jariku menekan tombol itu, aku teringat sesuatu. Sesuatu yang sangat penting, yang menjadi pondasi dari semua rencanaku. Aku teringat almarhum Papa. Bertahun-tahun yang lalu, saat aku akan menikah dengan Bima, Papa memanggilku ke ruang kerjanya. Papa menaruh sertifikat rumah ini di atas meja. Sertifikat tebal berwarna hijau. "Ranti," kata Papa waktu itu. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. "Kamu akan menikah." Papa ikut bahagia. "Tapi rumah ini, rumah tempat kamu lahir dan besar, akan tetap jadi milikmu." Aku ingat. Waktu itu aku sempat sedikit protes. "Tapi, Pak, kan nanti jadi milik kami berdua? Milik Ranti dan Mas Bima." Papa menggeleng pelan. "Bukan. Ini punyamu. Murni atas namamu. Ranti Handayani. Ini warisan Papa buat kamu, bukan buat suami kamu. Harta gonogini itu rumit. Nak, yang ini, punya kamu. Jaga-jaga." Dulu, aku pikir Papa kolot. Aku pikir Papa tidak percaya 100% pada Bima. Tapi 8 tahun kemudian, di kamar yang sama, di rumah yang sama, aku baru sadar. Itu bukan kolot. Itu adalah cinta. Itu adalah kebijaksanaan seorang ayah yang melihat jauh ke depan, yang melindungi putrinya bahkan dari liang kuburnya. Jaga-jaga. Nya Papa, terjadi hari ini. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Cukup kenangannya. Sekarang waktunya bertindak. Jariku menekan tombol panggil. Tut-tut. Suara nada sambung terdengar di telingaku. Rasanya seperti genderang perang yang baru saja kutabuh sendiri. "Halo, selamat pagi. Dengan Danu di sini." Suara di seberang sana terdengar ramah, profesional, dan sedikit kaget. Wajar, aku jarang sekali menelepon notarisku di jam sepagi ini. "Pagi, Pak Danu. Ini Ranti," kataku. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Datar, dingin, dan tidak ada getaran sama sekali. Sepertinya pita suaraku ikut membeku bersama air mataku tadi. "Oh, Ibu Ranti. Selamat pagi, Bu. Tumben sekali. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Dokumen atau?" Pak Danu sepertinya bingung. Aku tidak memberinya waktu untuk berbasa-basi. Aku tidak punya waktu untuk itu. "Pak Danu," kataku, langsung ke intinya. "Saya mau jual rumah saya." Hening. Di seberang sana tidak ada jawaban selama beberapa detik. Aku bisa membayangkan Pak Danu, pria parubaya berkacamata tebal itu, pasti sedang mengernyitkan dahi. Mungkin dia pikir sambungan teleponnya terputus. "Maaf, Bu Ranti, bisa diulang?" Barusan suaranya. "Saya mau jual rumah saya." Kuulangi, kali ini lebih pelan dan lebih jelas. "Rumah yang saya tempati sekarang. Yang di Pondok Indah." Apa, Bu?" Suara Pak Danu naik beberapa oktav. Jual rumah? Rumah yang 20 miliar itu, Bu? Kenapa mendadak sekali? Apa ada masalah dengan Pak Bima?" Tentu saja ada masalah. Masalahnya besar sekali. Masalahnya sedang hamil muda dan baru saja sah secara agama. Tapi aku tidak akan menceritakan itu padanya. "Tidak ada masalah apa-apa, Pak," jawabku, masih dengan nada datarku. "Saya cuma mau jual. Cepat. Secepat mungkin. Kalau bisa, minggu ini juga laku." Pak Danu terbatuk di seberang sana. "Minggu ini, Bu? Ibu Ranti, ini bukan jual kacang rebus. Ini aset 20 miliar. Butuh proses, Bu. Iklan, penawaran, belum lagi." "Saya tidak mau pakai iklan." Potongku cepat. "Pak Danu, ingat Pak Haryono? Investor properti yang botak itu. Yang 3 tahun lalu ngebet sekali mau beli rumah ini? Yang katanya mau bikin galeri seni di sini? Yang waktu itu ditolak mentah-mentah sama Bima." "Pak Haryono. Sebentar, Bu. Saya cek catatan saya."
Terdengar suara kertas dibolak-balik. Ah, iya, Pak Haryono Wijaya. Betul, Bu. Beliau dulu sangat berminat. Tapi kan Pak Bima bilang. Bima tidak ada urusannya dengan ini, kataku. Kali ini ada sedikit penekanan dalam suaraku. Pak Danu, tolong dicek lagi sertifikat rumah ini. Atas nama siapa? Tentu saja atas nama Ibu. Ranti Handayani binti. Atas nama Ibu sendiri. Warisan murni. 100% milik Ibu. Pak Danu menjawab dengan tegas. Bagus. Kataku. Itu artinya saya tidak butuh izin dari siapapun untuk menjualnya. Kan? Termasuk dari suami saya. Lagi-lagi hening. Pak Danu pasti sedang mencium ada yang tidak beres. Secara hukum tidak, Bu. Ibu adalah pemilik tunggal yang sah. Ibu punya kuasa penuh. Bagus sekali, kataku. Jadi, tolong hubungi Pak Haryono itu hari ini juga. Bilang padanya, rumah ini saya lepas di harga 20 miliar, tunai. Tidak kurang sepeser pun. Saya yakin dia tidak akan menawar. Dia tahu harga tanah di sini naik gila-gilaan. Baik, Bu Ranti. Akan saya hubungi beliau setelah ini. Tapi, Bu, Ibu yakin 100%? Ini keputusan besar. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di depanku. Wajah pucat, mata bengkak. Tapi di balik semua itu, ada tatapan yang baru. Tatapan yang keras. Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya. Pak, tolong urus secepatnya. Dan satu hal lagi, Pak Danu. Iya, Bu. Tolong, jangan hubungi suami saya. Jangan beritahu Bima soal ini. Transaksi ini, antara saya dan Bapak, dan Pak Haryono. Mengerti? Terdengar helaan napas berat dari seberang. Saya mengerti, Bu Ranti. Saya notaris Ibu. Saya bekerja untuk Ibu. Akan saya laksanakan. Terima kasih, Pak Danu. Saya tunggu kabar baiknya secepatnya. Klik. Aku menutup telepon. Aku meletakkan ponselku di meja rias. Selesai. Langkah pertama sudah diambil. Suasana di kamar tidur mewah ini tiba-tiba terasa berbeda. Bukan lagi kamar yang angker dan memuakan. Ini adalah ruang komando. Ini adalah markas tempatku menyusun strategi. Aku berdiri, berjalan pelan ke jendela besar yang menghadap ke taman anggrekku. Di luar sana, matahari sudah mulai naik. Sinarnya mulai menghangatkan. Aku jadi penasaran. Apa yang sedang dilakukan Bima, Ibu Ratih, dan si Sari itu sekarang? Mungkin mereka sedang sarapan bersama di rumah kontrakan baru mereka. Tertawa-tawa bahagia. Mungkin Ibu Ratih sedang mengelus-elus perut si Sari, membayangkan cucu pertamanya. Mungkin Bima sedang menyuapi istri barunya. Penuh cinta. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu, di Pondok Indah, aku, Ranti Handayani, baru saja mencabut fondasi rumah yang selama ini menopang kemewahan mereka. Aku tersenyum. Senyum pertamaku hari ini. Senyum yang dingin, pahit, tapi entah kenapa, terasa sangat memuaskan. Aku membuka kunci pintu kamar. Sudah waktunya keluar. Saat aku membuka pintu, Embok Inah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja paling lama denganku, kebetulan lewat. Dia menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Ibu pucat sekali. Ibu sakit? Mau saya buatkan teh hangat? Tanyanya pelan. Matanya menatap mataku yang bengkak. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu, Embok. Terima kasih. Aku berjalan melewatinya. Tapi, Bu. Aku berhenti melangkah. Tapi tidak menoleh. Embok Inah, kataku. Suaraku masih sedingin tadi. Tolong panggilkan semua yang bekerja di rumah ini. Pak Udin tukang kebun, Ratmi, Yanto sopir. Semuanya. Suruh kumpul di ruang tengah dalam 5 menit. Ada yang mau saya bicarakan. Embok Inah terdengar kaget. Semua, Bu? Sekarang juga? Iya, sekarang. Kataku tegas. Baik, Bu.
Embok Inah langsung bergegas pergi, setengah berlari. Aku melanjutkan langkahku menuju ruang tengah. Ada banyak hal yang harus kupersiapkan sebelum rumah ini laku. Dan aku butuh bantuan mereka semua. 5 menit kemudian, aku sudah duduk di sofa bludruku yang paling mahal di ruang tengah. Di depanku, Embok Inah, Ratmi si tukang masak, Pak Udin tukang kebun, dan Yanto sopir, berdiri menunduk. Wajah mereka tegang. Aku bisa merasakan kebingungan mereka. Dikumpulkan mendadak di jam kerja begini oleh nyonya rumah yang matanya bengkak. Pasti bukan pertanda baik. Mereka mungkin mengira aku akan memarahi mereka karena ada pekerjaan yang tidak beres. Aku menatap mereka satu persatu. Mereka adalah orang-orang baik yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Bahkan Embok Inah sudah bekerja sejak aku masih gadis. Mereka lebih mengenalku daripada Bima. Saya kumpulkan kalian. Aku memulai. Suaraku masih saja datar, tanpa emosi, karena ada kabar yang sangat penting. Mereka semua menahan napas. Aku menarik napas panjang. Saya akan menjual rumah ini. Reaksi mereka persis seperti yang sudah kuduga. Embok Inah memegang dadanya. Matanya terbelalak kaget. Ratmi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Pak Udin yang biasanya tegap, bahunya langsung terlihat turun. Hanya Yanto yang tetap diam, tapi rahangnya mengeras. Kalian jangan khawatir soal pekerjaan, lanjutku cepat, sebelum kepanikan mereka pecah. Kalian semua sudah bekerja dengan sangat baik untuk saya. Saya tidak akan melepas kalian begitu saja. Aku meraih 4 amplop tebal yang sudah kusiapkan di laci meja di sampingku. Amplop-amplop ini berisi uang tunai. Ini, kataku sambil menaruhnya di atas meja. Gaji kalian bulan ini, utuh, ditambah pesangon. Masing-masing 6 kali gaji penuh. Kalau tadi mereka kaget, sekarang mereka syok. Mata mereka terbelalak menatap amplop tebal itu. 6 kali gaji adalah jumlah yang sangat besar. Jumlah yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka terima sekaligus. Aku tahu Bima itu pelit urusan bonus ke staf. Tapi aku tidak. Aku butuh kesetiaan mereka. Saya mau minta tolong satu hal terakhir sama kalian. Kataku, nadaku serius. Mereka langsung menatapku, seolah baru tersadar dari mimpi. Rumah ini akan laku cepat. Sangat cepat. Mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan. Saya mau kalian membantu saya berkemas. Mengosongkan rumah ini. Tapi, aku berhenti sejenak, menatap mata mereka satu persatu. Saya mau ini dilakukan diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu. Jangan ada satupun tetangga yang curiga. Terutama, jangan sampai Pak Bima tahu. Mereka saling pandang. Udara di ruangan ini terasa semakin berat. Embok Inah, yang paling tua dan paling berani, maju selangkah. Ibu. Suaranya bergetar. Maaf, Nyonya. Apa? Apa ibu baik-baik saja? Apa ada masalah sama bapak? Bapak tahu soal ini. Aku menggeleng pelan. Embok enggak perlu tahu masalah saya. Embok cuma perlu tahu, saya sangat butuh bantuan kalian. Anggap saja ini operasi rahasia kita. Kalian tahu di mana kotak-kotak bekas di gudang. Mulai kemas semua barang saya. Pakaian saya, perhiasan saya. Barang-barang pecah belah. Semua yang jadi milik saya. Embok Inah menatapku lama. Ada sorot kasihan di matanya. Tapi juga ada sorot kesetiaan. Dia pasti sudah curiga ada yang tidak beres dengan pernikahan tuannya selama berbulan-bulan ini. Dia bukan orang bodoh. Kami siap bantu ibu, kata Mbok Inah akhirnya. Suaranya mantap. Ibu sudah terlalu baik sama kami sekeluarga. Yang lain, melihat Mbok Inah setuju, langsung ikut mengangguk. Siap, Bu, kata Yanto dan Pak Udin hampir bersamaan. Bagus, kataku. Sekarang, ambil pesangon kalian, dan segera mulai bekerja. Prioritaskan barang-barang di kamar saya. Mereka mengambil amplop itu satu persatu, mencium tanganku, lalu bergegas bubar. Operasi senyapku sudah dimulai. Aku kembali ke kamarku yang sudah mulai terasa asing. Aku menunggu.
Jantungku berdebar lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit hati. Ini debaran karena cemas. Bagaimana kalau Pak Haryono sudah tidak minat? Bagaimana kalau dia menawar dan prosesnya jadi lama? Bagaimana kalau Bima keburu pulang? Ponselku bergetar hebat di atas meja rias tepat jam 11 siang. 3 jam. Hanya 3 jam setelah aku menelepon Pak Danu. Cepat sekali. Nama, Pak Danu Notaris, muncul di layar. Tanganku sedikit gemetar saat mengangkatnya. Halo, Pak Danu. Sapaku, berusaha terdengar tenang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Bu Ranti. Suara Pak Danu di seberang sana terdengar hampir berteriak saking semangatnya. Aku sampai harus menjauhkan ponsel dari telingaku. Pak Haryono, beliau bahkan tidak menawar sepeser pun. Beliau bilang 20 miliar itu harga 3 tahun lalu. Beliau untung besar. Beliau langsung setuju. Aku menarik napas lega. Tentu saja dia untung. Pak Haryono itu mungkin sekarang sedang guling-guling di atas tumpukan uangnya saking senangnya dapat properti di lokasi emas begini dengan harga murah. Bodohnya Bima dulu menolak tawaran itu mentah-mentah karena merasa harga dirinya terinjak. Ah, sudahlah. Aku tidak peduli. Aku tidak butuh untung. Aku butuh uang tunai. Dan aku butuh cepat. Beliau tanya kapan bisa transfer. Bu, lanjut Pak Danu, masih dengan nada girang. Beliau siap kapan saja. Katanya uangnya standby di rekening pribadinya. Beliau tanya apa bisa besok kita urus surat-suratnya. Jantungku berdebar kencang. Besok? Secepat itu? Ini lebih cepat dari dugaanku. Bisa, Pak. Jawabku mantap. Besok. Bilang padanya, besok pagi jam 9 kita bertemu di kantor Bapak. Kita tanda tangan akta jual beli. Saya mau semuanya selesai sebelum lusa. Besok pagi, Bu? Siap, Bu. Tentu bisa. Saya siapkan semua berkasnya hari ini juga. Ibu tinggal datang bawa KTP dan buku nikah asli. Ya. Buku nikah. Ah, benda itu. Baik, Pak. Saya akan bawa. Klik. Aku menutup telepon. Besok. Semuanya akan berakhir besok. Rumah ini akan resmi berpindah tangan. Aku menatap keluar jendela. Taman anggrekku terlihat cantik sekali disinari matahari siang. Para asistenku sudah mulai sibuk di bawah, mengangkut kotak-kotak kardus besar. Rasanya aneh. Aku akan meninggalkan tempat ini. Tempat aku lahir. Tempat aku menikah. Tempat aku dikhianati. Anehnya, tidak ada rasa sedih. Tidak ada air mata yang ingin keluar. Yang ada hanya kelegaan. Kelegaan yang luar biasa besar. Bima masih di luar kota. Entah di mana. Dia masih bersenang-senang dengan istri barunya. Dia masih menikmati kebohongannya. Dia tidak tahu kalau istananya, tempat dia pulang, tempat dia menaruh semua setelan jas mahalnya yang harganya puluhan juta, besok pagi sudah bukan lagi miliknya. Aku tersenyum tipis. Selamat bersenang-senang, Mas Bima. Pulang nanti. Jangan kaget ya, kalau gembok pagarnya sudah ganti. Pukul 8:30 pagi keesokan harinya, aku sudah duduk rapi di dalam mobil. Yanto menyetir dengan tenang, membawaku menembus kemacetan pagi Jakarta. Aku sengaja tidak ke salon, riasanku tipis saja, hanya untuk menutupi jejak air mata. Tapi aku memakai blus sutra terbaikku dan kacamata hitam besar yang menutupi mataku yang masih menyisakan sedikit bengkak. Di tanganku ada tas jinjing mahal, tas yang dulu kubeli saat liburan ke Milan bersama Bima. Tas ini sekarang terasa sangat berat. Bukan karena isinya, tapi karena kenangannya. Dulu tas ini kubeli dengan tawa bahagia. Kini aku membawanya untuk menandatangani surat perceraianku secara tidak langsung. Di dalamnya ada KTP-ku. Beberapa dokumen penting, dan tentu saja, buku nikah. 2 buku kecil berwarna merah dan hijau itu. Benda terkutuk yang dulu kuelulukan sebagai bukti cinta suci, kini rasanya seperti barang bukti kejahatan. Pertemuan di kantor Pak Danu berjalan lebih lancar dari yang kubayangkan. Ruangan ber-AC itu terasa dingin, tapi suasana di meja rapat justru sebaliknya. Pak Haryono,
Si investor botak yang dulu ditolak mentah-mentah oleh Bima, ternyata orangnya sangat ramah. Dia datang bersama tim hukumnya, tersenyum lebar dari telinga ke telinga, seolah baru saja memenangkan undian besar. Dan memang, dia baru saja menang. Dia tidak banyak bicara, hanya membolak-balik dokumen tebal yang disiapkan Pak Danu dengan cepat, lalu menatapku. "Ibu Ranti, saya turut." Sudahlah," katanya. Sepertinya bingung mau bicara apa tapi matanya berbinar penuh kemenangan. "Saya senang sekali kita bisa bekerja sama. Rumah itu adalah impian saya. Akan saya rawat dengan baik." Aku hanya mengangguk tipis. Tidak peduli dia mau merawatnya atau merobohkannya. "Terima kasih, Pak Haryono. Yang penting prosesnya cepat." Dan memang cepat. Cepat sekali. Tepat jam 10 pagi. Tanda tangan terakhir dibubuhkan di atas meterai. Pak Danu menggeser tumpukan dokumen itu. Akta jual beli sudah sah. Pak Haryono berdiri, menjabat tanganku erat. "Sudah saya transfer, Bu. Real time. Silakan dicek." Ponselku bergetar di dalam tas. Aku mengeluarkannya dengan gerakan yang terasa kaku. Sebuah pesan singkat dari bank masuk. Jantungku rasanya berhenti berdetak sedetik. Angka yang kulihat di layar ponselku begitu panjang, begitu banyak nolnya. Sampai-sampai aku harus membacanya 3 kali untuk meyakinkan diriku. 20 miliar. Tunai. Utuh. Uang itu sekarang ada di rekening pribadiku. Rekening bank swasta yang kubuka diam-diam tanpa sepengetahuan Bima sebulan lalu. Rekening yang tidak pernah dia tahu ada. Aku menarik napas panjang di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Yanto menjalankan mobil dalam diam, seolah mengerti aku butuh ketenangan. Rasanya aneh. Aku sekarang perempuan yang sangat kaya. Lebih kaya dari suamiku yang direktur itu. Tapi aku juga perempuan yang baru saja kehilangan rumah tangganya. Kehilangan 8 tahun hidupku. Aku tidak tahu harus merasa sedih atau senang. Yang kurasakan hanyalah hampa. Tapi hampa yang melegakan. Hampa yang terasa seperti sebuah awal baru. Begitu tiba di rumah, suasananya benar-benar seperti markas militer yang sedang bersiap pindah dalam senyap. Embok Inah, Ratmi, Pak Udin, dan Yanto bergerak cepat dan efisien. Mereka bekerja dalam diam, nyaris tanpa suara, seolah takut membangunkan raksasa yang sedang tidur. Kotak-kotak kardus sudah menumpuk tinggi di garasi, siap diangkut gelombang terakhir. Operasi senyap. Ini sudah berjalan 48 jam tanpa henti. Sejak kemarin, setelah aku berbicara dengan mereka dan memberi mereka pesangon besar, mereka bekerja tanpa kenal lelah. Yanto sudah bolak-balik mengangkut barang-barangku. Kami tidak menyewa truk pindahan besar yang mencolok dengan logo perusahaan. Kami menyewa 2 mobil box kecil tanpa nama, yang datang di jam-jam sepi. Satu datang jam 3 pagi saat satpam komplek mengantuk. Satu lagi datang jam 1 siang saat komplek sedang lengang-lengangnya. Apa saja yang kuambil? Tentu saja semua milikku. Semua yang bisa membuktikan jejakku di rumah ini. Semua pakaianku. Dari baju tidur sampai gaun pesta termahal. Semua tas dan sepatu mahalku. Tidak ada satupun yang tersisa. Perhiasanku. Semua berlian, emas, dan jam tangan warisan mama, sudah kumasukkan ke brankas kecil dan kubawa sendiri di mobil Yanto. Barang-barang pecah belah porselen anti koleksi mama, lukisan-lukisan mahal di ruang tamu yang dibeli papa, semua kuinstruksikan untuk dibungkus dengan sangat hati-hati. Ini bukan harta Gonogini. Ini hartaku, jauh sebelum Bima datang membawa kopernya. Lalu, apa yang kutinggalkan untuk Bima? Semuanya. Semua miliknya. Aku ingin dia dikelilingi oleh barang-barangnya saat dia sadar dia tidak punya apa-apa lagi. Aku sengaja menyuruh Mbok Inah untuk tidak menyentuh satupun barang milik Bima. Lemari pakaiannya yang besar itu masih penuh sesak. Ratusan kemeja kerjanya yang licin. Puluhan setelan jas impornya yang harganya bisa untuk membeli motor. Koleksi jam tangan mewahnya yang selalu dia pamerkan di laci bludru. Sepatu golfnya yang mengkilap. Stik golfnya yang harganya selangit. Semuanya masih tertata rapi. Biar saja. Biar dia nikmati barang-barang itu. Di rumah yang sudah bukan miliknya.
Aku juga meninggalkan semua perabotan besar. Sofa beludru mahal yang sering dia pakai tidur saat pulang pagi. Meja makan jati kokoh tempat dia selalu main ponsel. Tempat tidur mewah kami. Aku tidak mau repot membawanya. Toh, semua itu sudah termasuk dalam kesepakatan jual beli dengan Pak Haryono. Biar Pak Haryono yang pusing membuangnya nanti. Sore itu, rumah 20 miliarku sudah terasa kosong melompong. Gema langkah kakiku terdengar jelas di lantai marmer yang dingin. Hanya tersisa barang-barang Bima yang seperti pajangan di toko mahal yang ditinggal pemiliknya. Ironis. Aku masuk ke kamar tidur kami untuk terakhir kalinya. Kamar utama yang luasnya mungkin setara dengan satu rumah tipe 45. Aku membuka laci nakas di sisi tempat tidur Bima. Kosong. Dia memang tidak pernah menyimpan apa-apa. Aku membuka lemari pakaiannya. Rapi, penuh, tapi terasa mati. Pandanganku lalu jatuh pada satu benda di dinding di atas kepala ranjang. Foto pernikahan kami. Foto itu berukuran sangat besar, dicetak di atas kanvas. Aku dan Bima tersenyum bahagia di pelaminan 8 tahun lalu. Wajah kami terlihat begitu polos, begitu penuh cinta, begitu naif. Kebohongan. Senyuman itu palsu. Cinta itu palsu. Tanganku meraih foto itu, menariknya paksa dari dinding. Krek. Pakunya terlepas. Bingkai kayu jatinya yang berat hampir membuatku terjatuh. Berat sekali. Seberat bebanku selama ini. Aku meletakkannya di atas kasur yang sudah telanjang tanpa spray. Aku menatap wajah Bima di foto itu. Wajah pria yang kucintai setengah mati. Wajah pria yang juga menghancurkanku sampai tidak bersisa. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Mungkin dari amarah yang sudah mengkristal. Tanganku terkepal. Dengan sekuat tenaga, aku merobek kanvas tebal itu. Tepat di tengah-tengah wajah kami berdua. Kererek. Bunyinya kasar, memekakan telinga di ruangan yang senyap dan kosong itu. Jauh lebih keras dari dugaanku. Napasku terengah-engah. Debu dari kanvas yang lapuk beterbangan. Puas. Rasanya puas sekali. Lebih puas daripada melihat uang 20 miliar masuk ke rekeningku. Aku mengambil 2 sobekan foto itu. Foto wajahku yang tersenyum bodoh. Dan foto wajahnya yang tersenyum licik. Aku meletakkannya begitu saja di atas lantai marmer yang dingin. Tepat di depan pintu kamar. Biar itu menjadi hal pertama yang dia lihat nanti. Biar itu yang menyambutnya pulang. Sudah semua, Bu. Lapor Mbok Inah dari ambang pintu. Suaranya pelan. Dia pasti mendengar suara robekan tadi. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Wajahnya menunjukkan kesedihan. Tapi juga kelegaan. Sudah, Mbok. Jawabku. Suaraku akhirnya bergetar sedikit. Ayo kita pergi. Aku sudah menyewa sebuah apartemen mewah di pusat kota. Apartemen dengan sistem keamanan 3 lapis yang tidak bisa dimasuki Bima begitu saja. Mbok Inah dan Ratmi akan ikut denganku. Mereka lebih memilih ikut aku daripada pulang kampung. Pak Udin dan Yanto, dengan pesangon besar di tangan mereka, akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Mereka sudah berjanji akan tutup mulut. Aku berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku menolak untuk menoleh. Yanto menyerahkan kunci pagar yang baru, kunci yang sudah kuserahkan duplikatnya ke Pak Haryono sore tadi. Rumah ini sudah resmi bukan milikku lagi. Saat mobil perlahan menjauh dari gerbang, aku melihat Pak Udin sedang mencabut papan nama di depan. Papan nama marmer berat bertuliskan, kediaman Bima Auranti. Dia memasukkannya ke tempat sampah. Aku tersenyum tipis. Operasi senyap. Selesai. Bima menyetir mobilnya memasuki komplek perumahan elit itu dengan perasaan campur aduk. Rasa puas karena baru saja meninggalkan Riana di villa yang sunyi, bercampur dengan sedikit kegelisahan karena harus kembali berakting di hadapan Ranti. 3 hari penuh kenikmatan membuatnya lupa betapa rapuhnya kebohongan yang ia bangun. Ia adalah direktur sukses, dan ia berhak mendapatkan segalanya. Saat mobilnya berhenti di depan rumah, keraguan Bima berubah menjadi kejutan. Gerbang rumah yang tinggi dan mewah itu terbuka sedikit. Ganjel. Ia turun, mendorong gerbang itu,
dan melajukan mobilnya ke jalan masuk. Garasi yang biasanya terisi 2 mobil mewah Ranti dan Yanto, kini kosong melompong. Bahkan motor Pak Udin pun tidak ada. Perasaan tidak enak itu berubah menjadi rasa panik yang dingin. Ia meninggalkan mobilnya begitu saja di depan pintu utama. Pintu utama rumah itu juga tidak terkunci. "Ranti, Embok Inah," panggil Bima. Suaranya terdengar cemas. Yang menjawab hanya gaung suaranya sendiri di dalam ruangan yang gelap dan hampa. Ia meraba saklar. Ketika lampu kristal itu menyala, Bima terpaku. Ruang tamu itu kosong. Sofa beludru, meja antik, karpet tebal, lukisan mahal, semuanya lenyap. Hanya menyisakan bekas noda dan paku di dinding pucat. Napasnya tercekat. Ia berlari ke ruang tengah, lalu ke ruang makan. Kosong. Semua perabotan kecil, hiasan porselen, dan pajangan berharga sudah raib. Ini bukan perampokan. Ini terlalu rapi. Bima berlari ke belakang, ke paviliun asisten rumah tangga. Kamar-kamar mereka bersih. Bahkan kasur lipat dan kompor gas kecil mereka pun tidak ada. Mereka semua pergi. Lutut Bima mulai lemas. Dengan langkah gontai ia naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama. Ia membuka pintu kamar dengan harapan yang tersisa. Kamar itu gelap. Setelah lampu menyala, Bima hanya bisa menatap nanar. Sisi Ranti di kamar itu sudah tuntas dikosongkan. Lemari pakaiannya terbuka lebar. Kosong. Meja riasnya bersih mengkilap. Tanpa setetes parfum pun. Tempat tidur mereka telanjang tanpa spray. Ia melihat ke sisi kamarnya. Semua jas, kemeja, dan koleksi jam tangannya masih tertata rapi. Dia pergi, tapi dia hanya membawa miliknya. Bima roboh, terduduk di lantai marmer yang dingin. Matanya menyapu lantai, dan ia melihat 2 benda yang membuat perutnya mual. Sepotong kertas tagihan listrik, dan 2 sobekan kanvas. Bima merangkak, memungutnya dengan tangan gemetar. Itu adalah foto pernikahan mereka. Sobek tepat di tengah, memisahkan wajah mereka. Simbol terakhir dari pernikahan mereka. Ponselnya bergetar di saku. Nama Ranti. Bima langsung mengangkatnya dengan histeris. Menuntut jawaban atas kekacauan ini, menuduhnya gila. Suara Ranti terdengar. Tenang, datar, tanpa emosi. Ranti mengatakan bahwa ia telah mengambil semua barangnya. Barang-barang warisan orang tuanya. Ranti menyebut nama Sari. Menyebut foto Facebook Ibu Ratih. Kebohongan Bima, yang selama ini ia jaga rapat, kini terbongkar total. Bima mencoba merangkai kata, memohon maaf, berjanji akan meninggalkan Riana. Ranti memotongnya. Nadanya kini setajam pisau. Ia mengatakan Bima tidak perlu kembali. Lalu, Ranti mengucapkan kalimat terakhir yang menghancurkan semua harapan Bima. Rumah 20 miliar itu sudah dijual. Leku. Uang tunainya sudah di rekening Ranti. Bima menjerit. Jeritan itu berasal dari paru-paru dan tenggorokan yang dipaksa keluar. Itu adalah jeritan frustrasi, penyesalan, dan kehilangan yang luar biasa. Ia merangkak ke dinding, memukul-mukul lantai. Ia melempar ponselnya sekuat tenaga. Ponsel mahal itu pecah berkeping-keping di dinding kosong. Ia sendirian, di dalam rumah raksasa yang dingin dan hampa. Rumah yang sudah menjadi milik orang lain. Bima menjerit lagi. Kali ini lebih keras, lebih pilu. Jeritan putus asa seorang pria yang mengira ia punya segalanya. Namun dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan semua yang paling berharga. Telepon terputus. Bunyi bip yang menandakan sambungan terputus terasa seperti palu godam terakhir yang menghancurkan semua realitas Bima. Ponselnya yang ia lempar ke dinding kini tergeletak hancur berkeping-keping. Layar retak itu memantulkan cahaya lampu kristal yang menyinari kekosongan rumah. Bima hanya bisa menatap pecahan benda itu, lalu beralih ke 2 sobekan kanvas foto pernikahan yang masih ia genggam erat. Dijual. Kata itu. Hanya 2 suku kata, tetapi mengandung kehancuran total bagi hidupnya. Nggak mungkin, bisiknya. Suaranya parau dan kering. Ia mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ia merangkak,
menggunakan kekuatan tersisa di lengannya untuk bersandar pada lemari pakaiannya yang masih penuh. Lemari itu penuh dengan setelan jas mahal, kemeja impor, dan dasi sutra, kini terasa dingin dan mengejek. Semua ini hanya kain. Kain yang tak berarti tanpa rumah yang menaunginya. Ia teringat betapa bangganya ia saat membeli jas Armani terbarunya, membayangkan betapa gagahnya ia berjalan di rumah ini, diiringi pujian Ranti. Sekarang, kebanggaan itu hancur menjadi debu. Bima menjerit lagi, tapi kali ini jeritannya tidak lagi berupa amarah, melainkan frustrasi yang murni. Ia menarik kerah kemeja yang ia pakai, meremasnya kuat-kuat, seolah ingin merobek penyesalan yang membakar di dadanya. Ia meraih sobekan foto pernikahan itu lagi. Wajah Ranti. Wajahnya terlihat begitu muda, begitu polos, dan begitu bahagia. Dan ia menghancurkan kebahagiaan itu demi, apa? Demi Riana? Daun muda yang cerewet, manja, dan materialistis, yang sekarang sedang hamil anaknya. Semua ini demi status, ayah, yang sangat didambakan ibunya, dan demi gairah sesaat yang bodoh. Bima mulai menangis. Bukan tangisan keras penuh amarah seperti tadi. Ini adalah tangisan yang menyedihkan, pilu, dan tanpa kendali. Ia menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Air matanya membasahi pipi, jatuh ke lantai marmer yang dingin. Ia membayangkan bagaimana Ranti, istri yang selama ini ia remehkan, bisa melakukan ini. Ia selalu menganggap Ranti lemah, penurut, dan lugu. Ranti adalah sosok istri yang hanya tahu mengurus taman anggrek, memasak, dan berarisan. Ia lupa, Ranti Handayani adalah putri dari pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Ranti adalah wanita yang cerdas, yang diam-diam menyimak setiap detail bisnis ayahnya. Ranti bukan wanita bodoh. Ranti hanya wanita yang memilih untuk percaya. Dan ketika kepercayaan itu dikhianati, Ranti tidak memilih drama air mata yang cengeng. Ranti memilih pembalasan yang cerdas dan mematikan. Ranti mencabut fondasi kemapanan Bima, yaitu rumah ini. Bima merangkak dari kamar tidur yang kosong menuju tangga. Ia turun ke bawah, merangkak di lantai marmer yang dingin. Ia tidak peduli lagi dengan citra dirinya. Ia adalah seorang direktur terhormat yang kini merangkak di lantai rumahnya sendiri. Rumah yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Ia mencapai ruang tamu. Kosong. Tempat di mana ia biasa menerima klien-klien pentingnya, memamerkan kemewahan dan kesuksesannya. Kini hanya ada Gema. Ia melihat ke dapur, tempat Ranti biasa memasak makanan kesukaannya. Kompor gas, kulkas side-by-side yang mahal, meja granit, semuanya lenyap. Hanya menyisakan dinding kotor dan instalasi listrik yang terbuka. Ranti, kenapa kamu lakukan ini padaku? Kenapa? Bima menjerit ke sudut ruangan. Suaranya pecah. Ia teringat panggilan telepon Ibu Ratih minggu lalu. Ibu Ratih yang mendadak manis, yang salah sebut nama, Sari. Ia teringat tatapan mata Ibu Ratih yang aneh saat mengirim rendang. Ibunya tahu. Ibunya merestui pengkhianatan ini. Dan sekarang, ibunya sendiri yang membuat Ranti murka dan melakukan pembalasan ini. Ibu Ratih. Bima harus menghubungi ibunya. Ibunya pasti bisa membantu. Ibunya pasti akan membela putranya. Bima merangkak ke tempat ponselnya jatuh tadi. Tapi ponsel itu sudah hancur. Ia tidak punya telepon lain di rumah ini. Semua telepon rumah sudah diputus sejak Ranti beralih ke telepon seluler. Bima panik. Ia berlari ke garasi, membuka pintu mobilnya, mencari ponsel kerjanya yang lain. Neil. Ia meninggalkannya di Villa Puncak. Ia harus pergi. Ia harus keluar dari rumah hantu ini. Bima menarik napas dalam-dalam. Ia harus tenang. Ia harus bersikap sebagai direktur sukses yang bisa mengatasi masalah. Ia mencari kunci mobilnya, lalu menyalakan mobil. Mobilnya melaju kencang keluar dari komplek mewah itu, meninggalkan rumah yang gelap dan kosong. Tujuannya hanya satu, rumah Ibu Ratih. Ibunya pasti akan memberinya perlindungan, memberinya uang, dan membantunya membatalkan transaksi gila ini. Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat panjang,
Bima tiba di kontrakan kecil ibunya. Ia memarkir mobilnya dengan kasar. "Ma, Mama, bukain, Ma," teriak Bima sambil menggedor pintu. Ibu Ratih membuka pintu. Wajahnya terlihat kaget. "Bima, kamu kenapa? Nak, kok keringetan begini? Kamu kenapa teriak-teriak?" Bima langsung menerobos masuk. "Mama, Ranti, Ma, Ranti gila. Dia jual rumahnya." "Dijual? Ma, rumah kita?" Ibu Ratih terdiam. Ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi sangat pucat. "Jual? Kamu jangan bercanda, Bim. Mana mungkin?" "Aku nggak bercanda. Ma, aku baru pulang. Dan rumah kita kosong melompong. Semua barang Ranti sudah nggak ada. Dia bilang sudah dijual. Dia bilang dia tahu soal Sari. Mama yang mengunggah fotonya di Facebook. Kan, Ma? Kan, Ma?" Bima mencengkeram lengan ibunya. Ibu Ratih mulai menangis. Bukan tangisan akting seperti biasanya. Ini tangisan ketakutan. "Astaga, Bima. Mama cuma mau pamer ke teman-teman Mama kalau kamu sudah punya keturunan. Mama nggak tahu kalau Ranti akan sejahat ini. Dia sudah gila." "Gila? Kita yang gila. Ma, kita yang curang. Dan sekarang kita kehilangan rumah 20 miliar itu. Mama pikir dari mana aku bisa dapat uang lagi untuk beli rumah seperti itu? Dari mana?" Bima menjerit tepat di depan wajah ibunya. Ibu Ratih terduduk di sofa bututnya. "Mama, Mama nggak tahu, Bim. Mama nggak punya uang. Uang Mama cuma cukup buat kontrakan ini dan beli makanan pangeran." "Pangeran? Mama cuma mikirin kucing itu. Aku anak Mama. Aku butuh bantuan Mama. Panggil notaris itu. Batalkan penjualannya. Mama harus bantu aku. Ma." Bima memohon sambil bersujud di kaki ibunya. Air mata bercampur ingus membasahi celana mahalnya. "Mama nggak bisa. Nak, Mama nggak tahu apa-apa soal jual beli rumah. Itu kan atas nama Ranti. Kamu minta bantuan Sari, Bim. Dia kan cinta sama kamu. Dia pasti akan bantu kamu." Ibu Ratih berusaha melepaskan diri. Mendengar nama Sari, Bima seperti tersadar. "Riana. Ya, Riana. Dia kan punya uang juga. Dia kan mencintaiku. Dia kan membawa anakku." Bima berbalik, berlari kembali ke mobilnya, dan melaju sekencang mungkin menuju villa di puncak. Pagi menjelang. Setelah perjalanan histeris semalaman, Bima tiba di villa mewah itu. Villa yang ia sewa untuk Bulan Madu, sirinya. Ia memencet bel. Riana membuka pintu. Wajahnya masih terlihat mengantuk. Tapi raut wajahnya langsung berubah dingin saat melihat Bima, yang terlihat berantakan, basah oleh keringat, dan matanya merah bengkak. "Mas Bima, ada apa? Kok kayak orang gila?" tanya Riana. Suaranya terdengar tidak ramah. "Riana, sayang, aku butuh bantuan kamu. Ranti, dia jual rumahnya. Kita nggak punya tempat tinggal. Aku butuh kamu bantu aku. Kita beli rumah baru. Ya, kamu kan janji akan selalu di sisiku." Bima memegang tangan Riana dengan erat. Riana menarik tangannya dengan kasar. "Jual rumah? Mas Bima bercanda? Rumah 20 miliar dijual? Mas Bima kehilangan akal. Ya? Aku nggak bercanda. Riana, aku nggak punya apa-apa lagi. Aku butuh uang kamu. Kita beli rumah baru. Aku akan belikan mobil yang kamu mau." Bima memohon. Riana tertawa. Tawa yang sangat sinis dan tajam. "Uangku? Uangku cuma cukup buat pre-order tas mahal terbaru. Mas, mana cukup buat beli rumah di Jakarta? Dan soal janji? Aku janji akan di sisi Mas Bima yang direktur kaya raya. Bukan Mas Bima yang baru saja kehilangan rumahnya karena istri sahnya yang gila." "Riana, aku bawa anak kita. Anak kita. Kamu nggak kasihan sama anak kita?" Bima memohon. Air mata kembali mengalir. Riana menatap perutnya yang masih rata. Anak ini, dia butuh ayahnya yang kaya dan punya martabat.
Mas. Bukan ayah yang miskin dan diusir dari rumahnya. Maaf, Mas Bima. Aku cuma butuh jaminan. Dan Mas Bima sekarang gak punya jaminan apa-apa. Bima tercekat. Ia sadar. Riana tidak pernah mencintainya. Dia hanya mencintai kekayaan dan statusnya. Riana menunjuk keluar pintu. Sekarang, Mas. Lebih baik Mas pergi. Aku nggak mau mama Mas Bima datang ke sini, bikin drama, dan mengganggu ketenangan bayiku. Villa ini, sewanya atas nama mamaku. Loh, kalau Mas Bima nggak pergi, aku telepon satpam komplek. Bima menatap Riana dengan wajah hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada rumah. Tidak ada istri. Tidak ada simpanan. Tidak ada ibu yang mendukung. Dan sekarang, perempuan simpanannya pun menolaknya. Bima keluar dari villa itu dengan langkah gontai. Ia masuk ke mobilnya dan menyetir tanpa tujuan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia sudah kehilangan segalanya dalam satu malam. Ia tertipu oleh ambisi dan keserakahannya sendiri. Di tengah jalan yang sepi, ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Bima memeluk kemudi. Wajahnya tenggelam di antara lengannya. Ia menangis lagi. Tangisan yang paling menyakitkan. Tangisan histeris yang tidak tertahankan. Ia menangis karena kesal pada dirinya sendiri yang bodoh. Ia menangis karena sadar. Ia baru saja menukar berlian yang ia punya, Ranti dan rumahnya, dengan sepotong kaca murahan, Riana dan status ayah. Bima menjerit-jerit di dalam mobil, memukul-mukul kemudi. Ia menangis sejadi-jadinya. Menangis karena karma itu datang begitu cepat. Dan datang dibayar tunai dengan harga 20 miliar. Ia pulang sebagai raja dari Villa Puncak. Tapi kini ia hanya seorang pria bangkrut yang menangis histeris di pinggir jalan, sendirian. Aku, Ranti, sekarang sedang duduk di balkon apartemenku. Langit Jakarta malam ini terlihat cantik. Aku menyesap wine mahal yang kudapatkan saat liburan di Italia tahun lalu. Salah satu barang yang berhasil kuselamatkan dari operasi senyap itu. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Apartemen ini sangat berbeda dari rumah 20 miliar itu. Tidak ada taman anggrek, tidak ada kolam renang besar. Tapi apartemen ini memberiku privasi dan keamanan. Sistem keamanannya berlapis, dan yang terpenting, Bima tidak tahu di mana aku berada. Embok Inah dan Ratmi sudah kupindahkan ke sini. Mereka bahagia dengan gaji baru yang naik 2 kali lipat, dan pekerjaan mereka jauh lebih ringan. 2 minggu sudah berlalu sejak hari aku menjual rumah itu dan memutuskan sambungan dengan Bima. Kehidupan baruku dimulai. Uang 20 miliar di rekeningku bukanlah sekadar angka. Itu adalah kebebasan. Aku menghubungi beberapa teman lamaku di dunia desain interior. Aku membuka studio desain kecil yang eksklusif. Hanya melayani klien-klien tertentu. Aku kembali bekerja, melakukan hal yang kucintai, dan hasilnya, aku kembali bahagia. Aku makan enak, tidur nyenyak, dan yang paling penting, aku tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Aku tidak mencari kabar Bima. Aku tidak menghubungi siapapun dari lingkaran pertemanannya. Aku memutuskan kontak total. Dunia Bima sudah mati bagiku. Namun, karma itu bekerja dengan caranya sendiri. Seminggu yang lalu, aku tidak sengaja bertemu dengan Tante Mira, teman arisan mamaku, di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Tante Mira adalah tukang gosip kelas kakap, dan begitu melihatku, matanya langsung berbinar seperti menemukan harta karun. Ranti, ya ampun, kamu kemana saja? Tante dengar kamu pindah? Kamu dan Bima. Tante Mira langsung menyergapku. Aku hanya tersenyum tenang. Oh, iya, Tante. Aku lagi sibuk banget sama studio baruku. Rumahnya memang sudah dijual. Tante, aku butuh modal besar buat usaha. Jadi ya begitulah. Alasanku itu terkesan logis dan berkelas. Tante Mira langsung mengangguk-angguk. Tapi sorot matanya tetap penuh rasa ingin tahu. Tapi, Bima bagaimana? Tante dengar dia dipecat. Aku pura-pura kaget. Dipecat? Aduh, aku tidak tahu, Tante. Aku sudah lama tidak komunikasi. Ada apa?
Ya. Tante Mira langsung menarikku ke sudut kafe terdekat. Kisah yang kudengar darinya jauh lebih memuaskan daripada wine yang kuminum. Ternyata, setelah Bima kehilangan rumah, kehidupannya langsung berantakan total. Dia panik, stres berat. Dia bolak-balik ke kantor Pak Danu, notarisku, mencoba membatalkan penjualan, tapi tentu saja gagal. Rumah itu sudah resmi milik Pak Haryono. Karena kehilangan rumah itu, Bima kehilangan segalanya. Pertama, status sosialnya jatuh. Dia tidak lagi tinggal di Pondok Indah, yang merupakan simbol kesuksesannya. Dia terpaksa menumpang di kontrakan kecil Ibu Ratih, bersama Ibu Ratih, kucing belang tiganya, si Pangeran, dan Riana. Bayangkan direktur hebat tinggal di kontrakan sempit. Kedua, karirnya hancur. Bima yang stres, depresi, dan panik karena dikejar-kejar tagihan, menjadi sangat emosional dan tidak profesional di kantor. Reputasinya sebagai direktur yang tenang dan berwibawa langsung runtuh. Perusahaan itu milik keluarga besar Ranti juga, walaupun sahamku tidak signifikan, dan tentu saja, berita perselingkuhan dan kebangkrutan Bima menyebar cepat. Bima dipecat dengan tidak hormat. Alasannya, ketidakmampuan mengelola keuangan dan masalah moral yang merusak citra perusahaan. Ketiga, Riana meninggalkannya. Begitu tahu Bima dipecat dan tidak punya aset apa-apa lagi selain setumpuk jas mahal di kontrakan kecil, Riana langsung memutuskan hubungan. Dia bahkan tidak peduli dengan janin yang ia kandung. Katanya, dia hanya mau mengurus bayinya sendirian, tanpa ayah yang miskin dan tidak punya masa depan. Ya ampun, Ranti, kata Tante Mira, suaranya pelan. Tante dengar, Bima sekarang jadi kurus kering. Dia bahkan menjual semua jam tangan mahalnya, cuma untuk bayar sewa kontrakan Ibu Ratih. Ibu Ratih sekarang sering mengomel keras di telepon. Katanya Bima cuma jadi beban, tidur cuma bisa ngomel-ngomel di lantai rumahnya yang sempit. Aku menatap Tante Mira, dan tersenyum tulus. Kasihan sekali. Ya, Tante. Semoga beliau diberi kesabaran. Tante Mira menatapku dengan mata menyelidik. Tapi, Ranti, kamu nggak mau memaafkan dia? Kalian kan sudah lama menikah. Aku memotongnya dengan nada santai. Aku sudah memaafkan, Tante. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali. Aku sudah terlalu bahagia sekarang. Aku punya uangku, pekerjaanku, dan yang paling penting, aku punya ketenangan jiwaku sendiri. Sore itu, aku pamit dari Tante Mira. Aku tahu, kabar ini akan menyebar cepat. Aku telah memberikan Tante Mira cerita eksklusif yang sangat memuaskan. Biarkan saja. Biarkan semua orang tahu. Malam ini, aku kembali ke balkon apartemenku. Aku memikirkan Bima, yang kini hidup miskin di rumah Ibu Ratih, menyesali perbuatannya, menangis histeris karena kehilangan kekayaan yang bukan miliknya. Aku membayangkan Ibu Ratih, yang harus menanggung beban Bima dan Riana yang cerewet, setelah ia bangga memamerkan pernikahan siri itu di Facebook. Ini bukan pembalasan dendam yang kejam. Ini adalah keadilan. Aku tidak menceraikannya secara resmi, tapi aku sudah menceraikannya dari segi harta dan hidup. Aku membiarkannya hidup dengan penyesalan dan konsekuensi dari keserakahannya. Itu lebih menyakitkan daripada perceraian di pengadilan. Aku mengangkat gelas wineku ke arah langit malam. Terima kasih, Papa. Bisikku pelan. Jaga-jaga yang Papa tanamkan dulu, sekarang sudah menyelamatkan hidupku. Aku menghirup udara malam yang segar. Aku, Ranti, 32 tahun. Janda yang kaya, bahagia, dan bebas. Aku tidak lagi mengurus taman anggrek, tapi aku membangun kerajaan desainku sendiri. Dan Bima? Dia akan terus menangis histeris di rumah kontrakan sempit, dikelilingi jas-jas mahalnya yang tidak bisa ia pakai lagi. Karma itu dibayar tunai. Dan harganya 20 miliar.